Salam Bapak Ibu, senjata iman kita hari ini diambil dari Amsal 26 ayat 27. Demikian bunyinya. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Kita ulangi, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Sebenarnya ayat yang saya persiapkan sebelumnya berbeda ayat, namun masih satu pasal. Tadi ketika saya doa pagi dan saya baca firman, Tuhan tuh menunjukkan saya ayat yang ke-27 ini. Ketika saya baca berulang-ulang, rupanya ada kesamaan, keterkaitan satu sama lain. Dari ayat 13 sampai 16 di Amsal 26 ini, kata pemalas sampai diulang sampai 3 kali. Berbeda dengan pembunuh, perampok atau narkoba, itu mengerikan. Kalau pemalas itu belum bisa dikatakan sebuah kejahatan. Pembunuh bisa dilakukan karena dendam atau sakit hati sama seseorang. Narkoba bisa karena dia jadi bandar atau jadi pemakai. Tetapi pemalas walaupun bukan seorang penjahat, namun dia bisa berubah menjadi seorang pembunuh, perampok, atau penjahat kriminal. Kenapa? Alkitab berkata, siapa yang bekerja hendaklah ia makan. Walaupun pemalas tidak mau kerja, namun tetap dia makan agar dia tetap hidup. Maka yang bukan miliknya pun dia ambil. Jadilah dia seorang pencuri atau perampok. Pencuriannya diketahui orang, dia panik, dia bisa menjadi pembunuh. Si pemalas bisa terlibat narkoba, bisa. Ingin mendapatkan uang banyak tetapi tidak mau kerja capek, maka jadilah dia seorang penjahat kriminal yang bisa melakukan apa saja. Dia bisa mencuri, dia bisa membunuh, dan kejahatan lainnya. Intinya di sini berawal dari menjadi seorang pemalas bisa berakhir menjadi seorang pembunuh, perampok, atau yang terlibat narkoba. Kalau sudah begini, yang disalahkan siapa? Orang lain? Tentu tidak. Salahkanlah diri sendiri. Diuraikan dalam ayat 13 sampai 16. Dan itu semua dirangkum di ayat yang ke-27. Jadi segala kejahatan yang telah seseorang lakukan, menanggung akibatnya adalah dia sendiri, bukan orang lain. Kita belajar di sini bahwa seseorang yang pemalas itu, walaupun sesuatu yang tidak menakutkan pada awalnya, tetapi dia akan terbentuk menjadi seorang penjahat ketika tidak ada perubahan dalam dirinya, dan malah dia terus bertumbuh dalam kemalasannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita ulang membaca ayat 27 ini. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Kita ulangi sekali lagi, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian yang bisa saya bagikan buat kita semua pada kesempatan hari ini, itu ketika Tuhan menolong saya di saat saya mengalami satu penyakit, yaitu penyakit mata. Penyakit mata ini bukan penyakit mata biasa, karena kalau berobat ke dokter atau spesialis mata sekalipun, penyakit ini tidak akan sembuh. Dan ketika itu ada tetangga saya yang lebih dulu mengalami penyakit itu. Pertama istrinya, sekitar seminggu kemudian baru saya. Setelah saya baru si suami tetangga saya ini. Dan selama kurang lebih 2 minggu setelah berobat ke dokter, si tetangga saya akhirnya meminta bantuan yang namanya orang pintar lah ya, untuk mengobati mata mereka, dan akhirnya sembuh. Sementara saya yang saat itu
dalam keadaan tidak punya uang berobat ke dokter ataupun ke orang pintar, sama-sama tidak bisa karena saya nggak punya uang. Ketika saya bertanya kepada tetangga saya, sembuh pakai obat apa? Ada yang ngobatin. Ya udah kamu ke situ aja atau kita panggilin. Spontan waktu itu tanpa berpikir, spontan saya mengatakan, ya nggak apa-apa lah, ada Yesus tabib saya. Udah saya pergi. Di tengah kepasrahan saya ada sedikit harapan, yaitu ada Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Saya berdoa, namun waktu itu saya berdoa tidak di rumah. Kenapa? Saya berdoa secara pribadi sama Tuhan ketika itu tidak membuat saya nyaman kalau berdoa di rumah, sehingga saya berdoanya di kebun. Di kebun itu saya dengan leluasa menangis dan teriak dalam doa sama Tuhan, gak ada yang mendengar saya. Dan itu saya lakukan ketika ada kesempatan setiap saya ke ladang, ke kebun. Lebih dari sebulan, akhirnya saya mengalami bagaimana kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan Tuhan itu saya rasakan. Berangsur-angsur, rasa sakit di mataku mulai berkurang dan terus berkurang hingga akhirnya sembuh. Rasa sakit mata yang tidak bisa sembuh dari pengobatan medis. Sakitnya itu mata merah sebelah dan berair sepanjang hari dan tidak tahan ketika berada terpapar sinar. Mungkin sinar lampu yang agak terang ataupun kalau berada di luar rumah sinar teriknya matahari. Itu bikin sakit dan bikin air terus mata terus mengeluarkan air. Dan yang lebih menyakitkan lagi ketika sakitnya itu kambuh, ada sesuatu yang menusuk-nusuk dan sampai mata saya itu, di biji mata saya yang hitam itu, mungkin karena terlalu kelamaan, ada sesuatu yang putih kayak awan putih, jadi ada di biji mata saya yang hitam. Dan ketika mata saya mulai berangsur sembuh, yang putih itu juga berangsur-angsur hilang, sampai akhirnya mata saya sembuh total. Yang bisa saya bagikan di sini yaitu ketika keadaan saya yang saat itu tidak punya apa-apa untuk mengobati mata saya, justru Tuhan pakai itu untuk menyatakan kuasanya, bahwa tanpa uang pun, tanpa orang pintar, Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya. Mungkin kalau maunya saya ada uang, saya akan seperti tetangga saya akan minta bantuan orang pintar untuk membantu saya menyembuhkan mata saya. Dan kesembuhan saya tentunya bukan melalui kuasa Tuhan, tetapi melalui uang dan orang pintar. Tapi ketika saya tidak punya uang, justru Tuhan pakai itu. Jadi apapun keadaan kita, ketika kita tidak punya apa-apa pun, justru Tuhan pakai itu untuk menyatakan bahwa Tuhan itu kuat dan berkuasa, dan tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Itu sedikit yang bisa saya bagikan buat kita semua, bahwa dalam hal apapun Tuhan justru sedang bekerja. Tuhan sedang memakai masalah atau persoalan ataupun penyakit yang sedang kita alami untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada loh untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita. Dan kita percaya bahwa memang Tuhan kita itu Maha Dahsyat dan tak diragukan kuasanya. Amin.